Pro 1 RRI Makassar. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang ya pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian kembali menyapa Anda di kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender untuk kesempatan hari ini hari Rabu 27 Juli 2022. Dan seperti biasanya pendengar, ada satu topik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang juga sudah mendatangkan narasumber di studio Pro 1 RRI Makassar. Dan khusus di kesempatan hari ini, Rabu 27 Juli 2022, kita akan coba membahas topik kita, UMKM CV Visual Media Tama Resoku, terkait penguatan ekosistem digital dalam sektor ekonomi kreatif, subsektor fotografi dan videografi. Dan sudah hadir ini pendengar bersama kita narasumber di studio Pro 1 RRI Makassar ada Muhammad Bustanil Aminuddin. Beliau adalah salah seorang pelaku ekonomi kreatif dalam bidang fotografi dan videografi. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Bustanil. Ya, selamat siang kakak. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita bahas seputar ekonomi kreatif saat ini dan satu usaha yang tengah dijalankan oleh seorang Bustanil ya, UMKM di bidang fotografi dan videografi. Namun kita awali dulu deh kebersamaan kita melihat sebenarnya seperti apa ini seorang Bustanil melihat potensi ekonomi kreatif yang ada di Sulawesi Selatan secara umum. Oke kak, begini. Sebelum kita mulai, mungkin saya ucapkan dulu terima kasih kepada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan bidang ekonomi kreatif atas undangannya ke Pro 1 9.4 FM Makassar. Oke, melihat ekonomi kreatif itu adalah sebuah ekosistem baru. Jadi menurut saya melihat ini sebuah ekosistem baru yang tumbuh akibat sebuah impact dari keadaan sosial. Oke, keadaan sosial di mana pandemi yang sebelumnya ini betul-betul melululantahkan tatanan perekonomian kita gitu loh. Yang sebelumnya gitu loh, sehingga pelaku-pelaku usaha ekonomi sekarang harus berusaha mencari jalan, mencari ide-ide baru yang kreatif di mana kita bisa berkembang dari keadaan yang betul-betul terpuruk ini gitu loh, bisa bangkit. Dan kita tidak hanya bicara Sulawesi Selatan, kita bicara Indonesia, kita bicara dunia internasional, semua mengalami hal yang sama. Betul. Oke, makanya muncullah ide-ide kreatif dari pelaku ekonomi sekarang untuk bisa bangkit. Ya itu intinya, bisa bangkit, bagaimana bisa bertahan hidup, bagaimana bisa berproduksi lagi dan bermanfaat lagi seperti itu. Jadi Anda melihatnya jangan hanya terpuruk terus tetapi mengusahakan diri untuk bangkit ya. Betul. Karena kalau untuk bangkit kita kan harus dari bawah dulu baru ke atas. Betul. Iya, kita nggak bisa bangkit kalau kita udah di atas. Meskipun tidak menutup kemungkinan, tidak bisa dipungkiri juga kalau sebenarnya ada yang sudah dari atas, namun ketika pandemi ada, ini langsung anjlok dan harus memulai dari titik nol. Betul sekali. Jadi memang potensi itu sebenarnya ada, khususnya di Sulawesi Selatan. Lantas bagaimana ini memberdayakan setiap potensi yang ada ini? Menurut Anda kan sudah menjadi salah seorang pelaku UMKM juga ya? Oke, kita bercerita dulu, kita kembali ke masa pertama kali saya membangun usaha dunia fotografi ini, yaitu sekitar tahun 2008. Tahun 2008 itu kita belum terlalu mengenal yang namanya internet. Internet dijadikan sebagai sebagai media untuk mempromosikan usaha, media untuk membangun usaha, media untuk membuat usaha gitu loh. Bahkan sampai sekarang media itu menjadi kantor untuk usaha. Ya kan, tidak ada kepikiran seperti itu. Masih sistemnya masih konvensional bahwa kita harus buka sebuah kantor, kita harus buat sebuah studio dengan entah itu ruko, entah itu bangunan yang di dalamnya kita melakukan kegiatan ekonomi. Nah, dengan sekarang tanpa kantor pun orang udah bisa punya kantor digital gitu, entah melalui media sosial, entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu YouTube, gitu. Dan banyak sekarang kita lihat fenomena baru, anak-anak muda kaya raya loh dari industri media sosial ini gitu. Melihat dari ekosistem ini, kita melihat bahwa ini adalah pengembangan dari ekonomi kreatif itu sendiri, bahwa
di mana industri fotografi ini itu punya pintu yang sangat lebar, punya banyak jenis kreativitas di dalamnya. Tapi saking lebarnya siapapun bisa masuk. Betul. Tidak harus punya sertifikasi, Anda tidak harus punya sertifikasi fotografi Disiplin untuk ilmunya masuk. pun juga Disiplin ilmu pun terserah tidak perlu ya. gitu loh. Anda cukup ingin masuk aja gitu loh. Karena untuk tenaga kita punya banyak freelance yang cari kerja, kita punya banyak orang-orang sudah profesional yang nggak tahu ngapain gitu di dunia ini, yang apalagi fotografer yang tahun 90-an, tahun yang dulu kaget dengan masuknya digitalisasi, harus berusaha untuk mencoba mengimbangi gitu loh. Jadi kalau boleh dikatakan sebenarnya potensi yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan, baik itu dari SDM-nya, dari tiap hal yang bisa dipergunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan ini sangat ada ya. Iya. Tinggal kembali lagi diberdayakan dari diri sendiri ini lebih awal ya. Iya, Bagaimana proses menangkap peluang yang ada khususnya di masa atau di era digitalisasi saat Iya. ini. Nah, kita ke seorang Muhammad Bustanil Aminuddin. Sebenarnya usaha apa ini yang Anda rintis ini? Oke, saya saat ini merintis usaha di bidang foto dan videografi. Silakan yang mau kepoin Instagram saya boleh. Ya, boleh silakan di mana? Boleh, Instagramnya bisa cek ke PC Multimedia. PC Multimedia itu adalah usaha saya bergerak di bidang live show tentang broadcast dan lain sebagainya. Oke. Kemudian juga Jadi sudah cocok hadir di Pro 1 ya. Nah, ini tadi saya dapat pertanyaan menarik dari kakak tuh. Udah punya berapa cabang? Ya kan? Nah, ya kan sekarang dulu kalau kita ingin bikin cabang perusahaan ya, perusahaan kita harus supaya saya pengen buka perusahaan di Jakarta nih. Ya. Saya harus beli punya kantor, saya harus nyewa kantor atau paling tidak saya harus punya tempat. Ya. Ya saya buka kantor gitu loh. Nah, sekarang di era Digitalisasi. digitalisasi itu jadi belibet kayak gini. Digitalisasi, kita cukup buat satu akun media sosial gitu. Oke. Jadi akun media sosial itulah cabang kita gitu loh. Jadi saya punya banyak akun media sosial. Iya. Itu hafal Ini semua bocoran passwordnya nih. ya, Iya, hafal semua passwordnya ya. Jadi dari akun media sosial itu masing-masing punya genre. Oke. Nah, dalam fotografi kan ada genre tuh. Jadi tiap orang kan punya selera nih, dari gambar tuh kan ada selera. Supaya saya senangnya hitam putih, saya senangnya warnanya agak sepia, saya senangnya agak berwarna full color kayak gitu. Ya, kita buat seperti itu. Dari beberapa akun media itu menjadi front office, jadi toko-toko saya untuk menggait konsumen gitu loh. Jadi boleh dikatakan itu menjadi salah satu perbedaan juga di masa lalu dengan di era digitalisasi itulah saat yang ini menjadikan perbedaan cara berpikir ekonomi dulu dengan ekonomi kreatif yang ada sekarang. Nah kalau dulu ini mungkin juga lebih memerlukan budget yang lebih karena harus Budget ada yang tempat, tanah yang dibeli, gedungnya seperti Iya. apa untuk membuka cabang. Betul. Tapi kalau sekarang kayaknya pemikiran dan kerja keras kayaknya ini yang diperlukan. Betul. Jadi aircraft ini menyederhanakan operasional, sistem operasional. Jadi menyederhanakan sistem operasional gitu loh. Jadi kembali ke masing-masing individu yang Iya. akan menjalankan bisnis ini kayaknya Iya, betul. ya. Kalau ada ketekunan di dalamnya, mungkin cabangnya akan luar biasa banyak Bisa, ini ya. bisa. Oke. Bisa. Lantas kapan mulai berdiri ini? Tadi mungkin kita berbicara secara off air. Ini ada Iya. yang pendengar kita pasti yang baru Oke. bersama dengan kita. Saya merintis usaha ini di tahun 2008. Sudah lumayan lama. 2008. Kemudian CV Media Pratama ini saya bangun itu baru sekitar 2 tahun lalu. Kenapa? Ketika kita bicara ekonomi kreatif, kita harus punya kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah. Iya. Nah, sekarang banyak ekonomi kreatif hanya punya kontribusi untuk masyarakat aja, tapi pemerintah enggak. Kenapa? Karena mereka enggak bayar pajak. Iya. Jadi bagaimana menurut Anda ini? Ketika Anda ingin membuat sebuah usaha, Anda harus berbadan hukum. Dan itu cukup menguatkan posisi Anda. Nah, dari situ juga Anda jelas, pelaporan pajaknya akan jelas gitu loh. Jadi itulah kontribusi kita kepada pemerintah. Selain kita mensejahterakan masyarakat, kita juga membayar pajak. Harus ada kata adil di dalamnya ya. Iya. Anda kan menikmati dari hasil itu. Anda harus membagi dalam bentuk pajak.
pajak kepada pemerintah. Lantas ketika awal merintis usaha Anda ini seperti apa? Mungkin ada yang ingin diceritakan. Ada pastinya masyarakat di luar sana atau anak-anak muda di luar sana yang sudah berpikiran kayaknya saya mau juga ikut gabung dalam sebuah UMKM. Sebenarnya apa yang mereka harus prepare terlebih dahulu, apa yang harus mereka persiapkan terlebih dahulu sehingga usaha mereka jangan cuma ide saja, jangan cuma keluar dari mulut tetapi stay jalan seperti Anda dari tahun 2008 hingga saat ini. Oke. Bertahan. Yang perlu paling awal tuh niat dulu. Niat Nah, ya. yang kedua lakuin deh. Jangan cuman niat terus di atas kertas bla 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 ini keren. Lakuin aja dulu. Lakuin. Sekarang kan mudah gitu loh. Kayak misalnya begini. Karena kita untuk anak muda sekarang mungkin tidak apa namanya ya, tidak asing dengan dunia fotografi apalagi dengan handphone. Ya kan kita banyak aplikasi-aplikasi media sosial yang menyediakan platform-platform yang seperti misalnya TikTok, Instagram, kita bisa bikin reels. Itu malah anak muda lebih hebat loh daripada kita sekarang. Hanya dengan handphone bisa menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Punya ide yang luar biasa ya. Jadi yang membatasi Anda adalah imajinasi Anda sendiri. Oke. Seperti itu. Yang membatasi diri kita adalah imajinasi diri kita sendiri. Anda sendiri. Jadi sekarang silakan berimajinasi seluas-luasnya, ya kan, dengan koridor tertentu gitu loh. Ada batasannya sih. Betul. Karena memang kan pikiran itu liar gitu loh, tidak ada batasannya. Tapi selama masih di pikiran itu tidak terkait dengan hukum-hukum yang ada di masyarakat. Cuma harus pikiran aja ya. Kembali lagi ke kata banyak sekali konsep misalnya ya, yang kata liar itu mungkin banyak sekali konsep ini yang pastinya ada dalam satu individu. Saya mau buat ini, saya mau buat ini juga. Nah, lantas seperti apa? Apakah memang di masa sekarang ketika seseorang ingin memulai usaha harus semuanya itu semua itu kita bisa lakukan, misalnya masuk di media sosial salah satu aplikasi ya seperti itu misalnya TikTok, atau hanya satu fokus ini yang harus dilakukan menurut Anda seperti apa? Iya, betul. Suksesnya usaha itu sebenarnya dari fokus juga. Fokus. Jadi kita harus fokus pada satu hal yang kita lakukan. Kita dirikan aja, bentuk aja dulu, kita jalankan. Fokus aja dulu di situ. Nanti akan kelihatan ujungnya. Seperti kemarin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Sulsel punya banyak program-program pelatihan gitu loh untuk UMKM muda gitu. Silakan cari informasi ke situ. Bisa daftar ya? Bisa mereka lakukan kok. Banyak ada pelatihan fotografi, ada pelatihan yang kemarin sablon, ada banyak banget. Nah, sekarang tinggal Anda mau nggak? Anda betul-betul harus memanfaatkan media-media yang disediakan pemerintah gitu. Pemerintah udah menyediakan media ini pelatihannya ini kayak gini nih. Silakan ikut aja. Gratis loh. Gratis ya? Gratis. Mereka mungkin ingin memulai, tetapi apakah mereka ini datang langsung ke Ekonomi Kreatif Sulsel atau seperti apa ini? Mungkin bisa di-share informasinya kepada masyarakat? Bisa dikepoin Instagramnya, kemudian datang juga lebih bagus sih biar jalan-jalan terus. Oh, ternyata kantornya kayak gini. Di mana itu? Di Jalan Ratulangi ya, yang pojok perempatan Sungai Sadang itu ya, yang pojok itu ya. Jadi buat masyarakat mau anak muda usianya tidak dibatasi ya? Enggak dibatasi. Yang ingin ikut terjun dalam bidang UMKM, ingin merintis usaha, mempelajari seperti apa usaha itu langsung dikepoin aja ya, seperti itu. Oke, dan ini tadi informasinya pendengar gratis. Oke, lanjut deh ke Bustani Laminuddin. Ini kan Anda lebih fokus ke fotografi dan videografi. Sebenarnya banyak jenis usaha lainnya loh. Kenapa akhirnya memilih ini? Pertama ini hobi saya. Dulu dari SMA ini sudah menjadi hobi saya. Kemudian di kuliah sempat kita ikut komunitas mahasiswa gitu. Kemudian setelah saya tidak langsung terjun ke dunia fotografi, saya setelah kuliah saya malah sempat bekerja di salah satu BUMN di Indonesia. Sekitar beberapa tahun. Kemudian setelah itu saya ikut magang satu perusahaan foto yang cukup besar di Bontang saat itu. Mungkin kalau orang-orang Bontang semua kenal yang namanya Epo Studio. Kalimantan ya. Iya. Jadi di Bontang itu ada Epo Studio, itu salah satu studio yang sangat besar saat itu di Bontang. Saya masuk ke situ hanya untuk belajar manajemen perusahaan gitu. Gimana sih belajar menjadi seorang pengusaha fotografi. Dari situ saya dapat banyak ilmu. Kemudian saya balik ke Makassar dan bangun hiduplah studio saya yang pertama, namanya Di Studio waktu itu. Di Studio itu alamatnya di mana? Di Studio dulu kita awalnya di Deng Tata 3 dulu. Jadi sebuah rumah kita renov sedikit terus kita buat studio. Disitulah saya mulai betapa susahnya membuat sebuah usaha saat itu gitu. Harus punya tempat gini.
Nah, jika dibandingkan saat ini gitu Iya. dengan ada media sosial, ada apa, betul-betul sangat mudah, sangat mudah. Anda nggak harus punya tempat, Anda cukup punya akun media sosial, kemudian Anda jadikan akun media sosial itu sebagai galeri Anda untuk menawarkan ke netizen. 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 Sisanya ya tergantung keberuntungan Anda. Nah, apakah ini fotografi dan videografi ini termasuk salah satu disiplin ilmu yang Anda geluti selama dari tingkat SMA kemudian masuk ke perguruan tinggi atau seperti apa? Dulu ketika saya memulai ini sistemnya sih learning by doing gitu loh. Learning Jadi by betul-betul doing. otodidak, Otodidak, otodidak. oke. Di zaman saya tuh ingin belajar foto, ingin belajar itu kan sangat susah karena ya pertama mahal mungkin. Kita harus ikut kelas, kita harus sekolah dengan biaya yang sangat mahal sehingga ya saat itu mungkin ya saya belum mampu gitu kan. Iya. Nah, tapi saat ini ketika anak muda sekarang ingin belajar foto, ingin belajar video, cukup buka YouTube, Searching Google ya. ya kan? Apalagi aplikasi platform sekarang pakai sistemnya template gitu loh, tinggal masukin, jadi gila keren. Iya kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya bukan cuman ketika kita masuk dalam disiplin ilmu tertentu, Iya. kita usaha itu akan mengikuti disiplin ilmu kita. Kalau saya lihat perbincangan kita dengan Bustanil ini artinya dimulai dari hobi. Inilah mungkin yang bisa jadi salah satu inspirasi juga buat masyarakat anak muda di luar sana. Kalau kita memiliki passion, punya hobi, Iya. itu bisa menjadi salah satu jenis usaha yang nantinya Iya. siapa tahu bisa berkembang ya. Iya. Oke, baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar kita masih akan terus membahas topik kita terkait penguatan ekosistem digital dalam sektor ekonomi kreatif ya, subsektor fotografi dan videografi. Sebentar kita akan coba banyak belajar dari narasumber kita seperti apa sebenarnya sektor fotografi dan videografi itu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Should-have-do. Should-have-do. Walaupun langit pada malam itu memandikan cahaya bintang, bulan pun bersinar, betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Aku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali
menanti. Aku pergi takkan lama. Menanti asalkan engkau tetap menanti. Asalkan engkau tetap menanti. 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 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita pendengar di Pengarus Utamaan Gender untuk kesempatan hari ini Rabu 27 Juli 2022 yang masih membahas topik kita ya terkait penguatan ekosistem digital dalam sektor ekonomi kreatif, subsektor fotografi, videografi. Dan lebih membahas terkait UMKM CV Visual Media Tama bersama dengan owner ini ada Muhammad Bustamil Aminuddin ya, pelaku ekonomi kreatif di bidang fotografi dan videografi. Masih semangat ini menginspirasi ya Bustamil ya? Iya. Wajib kayaknya. Wajib. Nah, kita berbicara seputar fotografi dan videografi. Ada mungkin di luar sana masyarakat atau anak-anak muda, kaum milenial yang juga ingin ikut terjun di dalamnya. Fotografi dan videografi. Bisa dijelaskan dulu fotografi itu apa, videografi itu apa? Oke, ya memang sebelum kita memulai sebuah usaha kita harus tahu nih kita melakukan usaha apa sih? Iya. Iya, ini bidangnya apa sih gitu loh. Jadi perbedaan foto dan video. Foto itu adalah gambar diam. Gambar diam. Gambar diam. Itu seperti apa itu gambar diam? Gambar diam itu ya kita lihat gambarnya diam aja, kita tegur, kita nggak balas menegur gitu kan. Ya ketika gambar diam itu artinya diam. Jadi kita hanya melihat sebuah visualisasi gambar diam, entah dia berwarna, entah dia tidak berwarna, hitam atau putih istilahnya dalam fotografi. Sedangkan videografi adalah gambar bergerak. Satu diam, satu bergerak. Satu diam, satu bergerak. Jadi videografi gambarnya bergerak gitu loh. Jadi kita melihat ada interaksi di dalamnya, ada pergerakan seperti itu. Apakah ini menjadi satu kesatuan kalau kita masuk ke industri fotografi dan videografi, ini satu kesatuan atau ada juga yang memisahkannya? Pada dasarnya tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Ya, ketika kita nonton ke bioskop 21 nih misalnya ya, kan kita lihat poster tuh, poster itulah fotografi, sedangkan yang di dalam yang kita nonton itulah videografi. Jadi memang selalu selaras. Selaras ya, oke. Nah, ketika ada masyarakat atau anak-anak muda saat ini yang ingin ikut terjun membangun usaha fotografi dan videografi, sebenarnya apa sih yang harus dimiliki oleh mereka selain niat salah satunya ya? Oke, nah itu penting tuh. Pertama kan passion dulu. Passion. Jadi mengerjakan sesuatu yang kita cintai itu enak banget rasanya. Tidak ada beban ya? Tidak ada beban. Okay. Anda akan jauh dari yang namanya stres, gitu loh. Nah, jadi itu yang perlu. Anda harus melakukan sesuatu yang Anda sukai dulu, gitu loh. Entah itu bidang fotografi, entah itu bidang apa aja, videografi atau di luar dari kedua teks ini, Anda harus cintai dulu pekerjaan Anda gitu loh. Apa yang Anda ingin lakukan cintai dulu. Dengan begitu Anda akan mengerahkan segala daya upaya Anda, asik sekali ya. Mengerahkan daya upaya Anda untuk membangun usaha tersebut gitu loh. Jadi susah senang Anda akan nikmatin semua gitu seperti itu. Itu dulu. Kemudian mulailah mencari informasi, mencari informasi. Jangan malas membaca dan jangan searching malas informasi membaca, ya. itu yang paling penting. Kemudian banyak bergaul.
ya kan? Jadi memang dibutuhkan komunitas ketika ingin membangun sebuah usaha seperti itu menurut salah Anda? satu penunjang usaha ya komunitas gitu loh. Jadi komunitas itu keuntungannya di situ kita dapat banyak ilmu dalam waktu instan gitu. Di situ banyak pelaku-pelaku ekonomi kreatif dalam komunitas itu yang kita bisa bertanya langsung gitu. Saya punya kendala ini, saya tinggal tanya aja langsung karena mereka adalah saksi hidup. Iya. Ya, gitu, seperti itu. Jadi membangun relasi penting juga ya. Penting sekali. Penting sekali. Terkait peralatan atau sarpras ini? Untuk sarana prasarana itu sekarang ada 2 jenis. Kalau Anda nggak bisa milikin ya rental. Oh gitu ya. Iya, jadi sekarang untuk alat fotografi kita bisa rental, kita bisa rental. Untuk cari rentalnya silakan cari sendiri di media sosial banyak tuh yang membuat. Jadi karena dia mungkin udah kepikiran nih alat saya banyak nih, udah nggak malas turun foto, udah malas turun video, ya udah saya rentalin aja. Ini menjadi salah satu jenis usaha juga sebenarnya ya. Usaha baru lagi, usaha baru. Jadi ya. boleh dikatakan itu ketika kita ingin memulai suatu usaha, jangan berpikiran dulu saya harus miliki ini, saya belum Betul. punya ini, budgetnya belum cukup ya. Betul. Jadi memang ada usaha-usaha lain, misalnya kita melirik rental Betul. penyediaan untuk usaha fotografi dan videografi. Betul. Lantas pemasarannya ini seperti apa ini? Nah, Bisa diinformasikan oke. juga. Ini sangat seru nih begini. Dulu di zaman tahun 90-an begitu ya, 90-an, kemudian di awal era 2000-an, sistem pemasaran yang kita ketahui bahwa kita harus datengin tuh satu-satu calon kolega kita, ya kan? Kalau misalnya dulu tuh ada yang kerjasama dengan gedung-gedung pengantin tuh kan, Iya. jadi harus datang dulu, bawa portofolio, saya pengen kerjasama bla 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 seperti ini. Atau kita datangin instansi, atau kita mengiklan di koran, ya Iya, kan, betul. mengiklan di koran. Tapi sekarang lebih mudah. Di zaman sekarang hal itu banyak yang tidak melakukan lagi gitu loh. Cukup dengan membangun portofolio yang bagus di media sosial, kemudian mengundang follower sebanyak-banyaknya, ditambah dengan bersponsor, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat usaha untuk hidup. Rajin update status juga ya. Update status, rajin update status itu salah satu. Jangan cuma update status galau, tetapi pekerjaan ya, bisnis ini yang paling penting kayaknya ya. Tapi saking kreatifnya anak muda sekarang, status galau pun menjual. Wow. Iya benar, status galau aja menjual gitu kan. Jadi kayaknya Iya. itu menjadi salah satu perbedaan juga ya Iya, di tiga iya. era ini. Tadi Iya. sempat juga Bu Sanil menceritakan. Nah, mungkin mumpung ya saat ini bisa diceritakan 3 era 80-an, 90-an dan 2000-an. Zaman di masa dulu orang susah sekali untuk semudah ini mengupdate status, men-search informasi. Ada yang bisa diceritakan suka dukanya seperti apa memulai usaha fotografi videografi ini? Iya. Dulu kita memang dunia fotografi bukan sesuatu yang sangat ramai seperti sekarang. Iya. Dulu. Mungkin hanya beberapa aja orang yang mampu untuk bisa hidup di industri fotografi dan videografi karena salah satunya investasi. Investasinya cukup besar. Kalaupun itu sebuah hobi, orang boleh berkata bahwa itu adalah hobi yang sangat serius. Yeah. Ya karena memang bukan uang yang sedikit dibutuhkan untuk menyiapkan alat-alat Ketika iya itu. ketika itu. Yang kedua memang ya ketika kita ingin terjun ke dunia usaha pun alat yang kita gunakan adalah alat yang standar profesional. Iya kan, Dan itu harganya nggak murah ya? nggak murah. Kita harus mengeluarkan dan memang besar banget budget yang harus disiapkan gitu loh. Belum fasilitas, misalnya kita harus punya studio yang betul harus sewa studio lah. Misalnya kita sewa ruko tuh berapa juta per tahun. Kemudian belum interiornya, belum karyawannya dan lain sebagainya. Itu pernah dialami ya? Iya. Tapi sekarang di zaman era digitalisasi saat sekarang bahwa media sosial, fasilitas-fasilitas yang ada sekarang ini menyederhanakan operasional tersebut gitu, menyederhanakan. Anda ingin membangun usaha tidak harus punya kantor yang besar, Iya. tidak harus punya alat yang banyak. Karena saya bilang tadi kalau Anda tidak punya alat ya Anda bisa rental gitu loh. Anda cukup membangun relasi, ya kan? Karena sistem pemasaran sekarang dulu kita bersaing. Dulu tahun 90-an 2000 bersaing. Saat ini sistemnya bukan bersaing lagi tapi kita bermitra. Bermitra. Bermitra.
Ngapain kita sibuk mengurus persaingan gitu? Bagaimana kita bermitra aja gitu loh. Lu punya apa, saya punya apa gitu. Anda punya apa, saya punya apa. Kita gabungkan, kita buat satu project. Kita selesaikan project ini sama-sama. Kan bisa seperti itu. Itu lebih menyehatkan ekosistem perekonomian gitu loh. Bukan malah bersaing dalam saling artian menjatuhkan, negatif begitu, menjatuhkan bukan ya. saling menjelek-jelekan, bukan. Tapi kita saling membangun, saling support gitu loh. Bisa diceritakan tidak sih, ini juga hal yang menarik ya, mungkin masyarakat juga flashback ketika kita berada di zaman ketika itu ya, dan menjadi satu bahan pembelajaran juga untuk anak-anak muda di zaman atau di era digitalisasi saat ini. Dulu kan untuk men-searching sebuah informasi ya, berselancar di dunia maya itu sangat-sangat susah ya, dibandingkan dengan sekarang. Itu juga pernah dialami ya? Iya, dulu saya ingat ketika kita ingin men-searching dunia maya, mungkin tidak semua dulu rumah punya fasilitas internet. Jadi dulu ada yang namanya warnet. Warnet. Nah, dulu kan zaman dulu tuh yang ingat anak mahasiswa dulu, yang dulu. Nah, itu dulu ada namanya warung internet. Nah, di situ kita datang, nah, kita searching lah di situ bla bla bla. Sekarang tanpa harus ke warung internet, ya kita udah punya handphone masing-masing loh. Jadi informasi di genggaman Anda sekarang saat ini. Tapi meskipun perubahan yang cukup drastis itu banyak menggerus banyak usaha-usaha kreatif zaman dulu. Misalnya warnet sekarang udah pada tutup kan, udah nggak ada yang buka warung internet karena saya cukup nyediain wifi aja, mati masing-masing. Suka dukanya banyak. Ketika kita membuat sebuah foto dulu, kita membuat sebuah foto, ya mungkin kita butuh waktu setelah cetak baru bisa kita nikmati. Sekarang setelah jepret langsung bisa kita upload, langsung bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Bahkan behind the scene pun harus bisa dilihat saat itu juga gitu loh. Saat ini zaman dulu untuk nunggu behind the scene, baik kalau kita bikin behind the scene sehingga sehingga informasi perbedaannya kecepatan menerima informasi aja sih saya lihat. Lebih Jadi ke dulu mungkin kecepatannya. dulu informasi kita terima ada jeda waktu yang cukup Lama. cukup lama. Sekarang on time istilahnya gitu loh. Saat itu juga bahkan ada live kayak gini sekarang kan, ya kan kita live Langsung ya. Iya, langsung lihat. Dulu radio kan kita cuma dengar suara. Nah, sekarang kita bisa lihat nih siapa nih yang ngobrol di radio gitu. Itulah serunya gitu. Jadi kalau boleh dikatakan ini ketika kita memulai suatu usaha, seorang pelaku usaha itu harus pandai-pandai menangkap sebuah peluang ya. Jangan hanya berkecimpung misalnya yang lalu di zaman yang lalu di era 90-an yang masih laku-lakunya warung internet ketika itu ya. Jangan hanya di satu titik itu saja, di fokus itu saja, tetapi seorang pelaku usaha harus pandai menangkap sebuah peluang. Pendapat Anda? Betul. Jadi kita harus kreatif. Kita kreatif. Jadi melihat segala sesuatu itu dari segala sektor, segala bidang, sudut pandang. Begitu juga dengan fotografi, bahwa yang membedakan gambar itu adalah sudut pandang Anda. Gitu loh. Jadi ketika ini membuat usaha, kita harus bisa menyesuaikan dengan ekosistem yang ada. Ya kan? Kalau kita lihat ekosistem zaman sekarang, ya kita lihat pun bapak-bapak pun main TikTok sekarang. Ya, betul. Iya, bapak-bapak pun main TikTok, ibu-ibu main TikTok. Gitu. Semua rentang usia kayaknya ya. Kenapa? Karena ya mereka berusaha untuk mengikuti ekosistem. Ketika kita tidak mengikuti ekosistem, kita akan tertinggal. Seperti itu. Nah, berbicara tentang rentang usia, ketika kita kaitkan dengan acara pengarus utamaan gender, kayaknya semua gender ini bisa masuk, semua rentang usia juga masuk, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, manula seperti itu. Ini bisa masuk di era digitalisasi saat ini ya. Betul. Jadi di era digitalisasi sekarang ini semua peluang usaha itu terbuka lebar. Siapapun bisa masuk ke dalamnya gitu loh, tanpa harus punya sertifikasi pun bisa, tanpa melihat umur. Ya sekarang kenal Rian Kaji nggak, Mbak? Rian Kaji itu adalah anak paling muda. Kalau sekarang mungkin udah 6 tahun umurnya. Dia adalah YouTuber anak-anak paling kaya di dunia. Paling kaya di dunia. Gila, anak-anak sekarang udah bisa kaya melalui era digitalisasi gitu. Kita bayangkan ada yang istilah baru sekarang kayak selebgram. Itu muncul karena digitalisasi gitu. Jadi bayangkan besarnya potensi yang bisa kita dapat dalam era digitalisasi ini gitu loh. Sekarang kata kuncinya ada kreatif aja gitu loh. Kreatif dan dibutuhkan keuletan ya, plus mau belajar kayaknya ini ya. Iya. Tinggal menciptakan satu sudut pandang yang berbeda gitu loh, yang menarik buat orang lain. Iya kan.
saya pernah ketemu salah seorang senior foto, dia mengatakan yang membedakan foto menarik dengan tidak itu adalah ketika Anda menyajikan foto yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu seperti apa ya? Langsung terfikirkan kan? Iya kan? Pasti orang berpikir nih, bagaimana sih? Nah sekarang ketika kita melihat objek sesuatu, kita kan melihatnya lurus aja gitu ke depan. Nah ketika angle-nya kita rubah dari atas, itu yang kita sajikan. Ya, jadi kita jepret dari atas dengan mata kita melihat berhadapan, itu akan menciptakan dua visualisasi yang berbeda. Gitu. Kembali lagi kalau begitu ide yang dibutuhkan ya dalam bidang fotografi dan videografi. Iya, dalam fotografi dan videografi adalah ide. Kalau semakin Anda kreatif, semakin Anda menjual. Kalau seorang Bustanil sendiri, ide-ide itu biasanya didapatkan situasionalkah atau mungkin oh saya mau ke sini, ke tempat ini, hari ini atau seperti apa pengalaman Anda? Kalau saya sih punya prinsip satu tuh. Saya pernah diajarin ilmu sama om saya. Dia adalah salah seorang fotografer yang cukup terkenal di Kota Bontang waktu itu, yang saya katakan Epo Studio. Dia mengatakan begini, kita tidak harus istilahnya berinovasi sesuatu hal yang baru, tidak perlu. Cukup pakai ilmu ATM. Saya bilang ATM itu apa? Apa itu? Saya juga penasaran ya. ATM itu ambil, T itu tiru, M itu modifikasi. Jadi ambil, tiru, modifikasi. Itulah ide. Jadi ketika Anda bermedia sosial, nggak apa-apa lihat-lihat searching, oh ini ada ide baru nih, kita aplikasikan. Tapi kita jangan plagiat, maksudnya kita jangan persis sama. Kita harus modifikasi, buat sudut pandang yang berbeda. Ya kan seperti itu. Luar biasa ya. Ini juga menjadi salah satu inspirasi juga buat masyarakat luas. Mau di rentang usia manapun, ketika kita mau belajar kita rajin searching informasi-informasi dan ada keuletan, keinginan sesuai dengan hobi dan passion kita, semua kayaknya bisa menjadi seorang pelaku usaha ya. Semua bisa. Dan yang paling penting di era digitalisasi ini, seperti yang dikatakan oleh seorang Bustanil ini, menyederhanakan hal-hal operasional dari zaman dulu ke saat sekarang. Nah, kalau kita berbicara di era saat ini, saya kan pasti banyak nih, Bustanil. Lantas nilai plus apa yang harus dimiliki seorang pelaku usaha di bidang fotografi dan videografi sehingga mereka juga bisa menampilkan sesuatu yang unik, sesuatu yang lebih berbeda dari yang lain. Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa saat ini industri foto dan video itu memiliki pintu yang cukup luas. Saat ini semua orang bisa foto kok, semua orang bisa bikin video. Anak-anak muda sekarang bisa bikin foto yang keren-keren. Anak muda sekarang bisa bikin video yang keren-keren gitu loh. Sekarang sebagai pengusaha profesionalisme di dunia foto dan video, ini menjadi ancaman besar buat kita. Gitu. Ketika kita tidak melek gitu loh, ketika kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih. Jadi kata kuncinya ya kita harus memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka berikan gitu loh. Sistemnya itu, tapi soal lebih, Anda lebih tahu pelaku usaha itu akan lebih tahu gitu loh, hal-hal lebih apa yang bisa saya berikan kepada mereka gitu kan. Jadi selalu ada ide-ide kreatif terbaru begitu ya, jangan cuma stagnan pada satu ide saja. Betul. Jadi lebih mempelajari keadaan zaman, kembali lagi menangkap peluang yang ada saat ini ya. Iya, menangkap peluang. Oke, nah sebentar kita masih akan lanjutkan perbincangan kita pendengar di kebersamaan kita di Arus Utamaan Gender untuk kesempatan hari ini Rabu 27 Juli 2022 yang masih akan membahas terkait penguatan ekosistem digital dalam sektor ekonomi kreatif, subsektor fotografi dan videografi, dan masih akan berbincang dengan narasumber kita Muhammad Bustanil Amiduddin, seorang pelaku ekonomi kreatif, fotografi dan videografi ya, UMKM CV Visual Media Tama Resoku. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Dalam keheningan hatimu, jatuh bersama derasnya tetes air mata.
Tak pernah terfikirkan olehku untuk tinggalkan engkau seperti ini. Tak terbayangkan jika ku beranjak pergi, betapa hancur dan harunya hidupmu. Sebenarnya ku tak ingin berada di sini, di tempat jauh yang sepi memisahkan kita. Ku berharap semuanya pasti akan berbeda, meski tak mungkin menumbuhkan jiwa itu lagi. Dan tak pernah terfikirkan olehku untuk tinggalkan engkau seperti ini. Tak terbayangkan jika ku beranjak pergi, betapa hancur dan harunya hidupmu. Aku tak mengerti apa yang mungkin terjadi. Sepenuh hatiku aku tak mengerti. Ku larut luruh dalam keheningan hatimu, jatuh bersama derasnya tetes air mata. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pengarus Utama Gender hari ini, Rabu 27 Juli 2022, yang masih membahas topik kita terkait penguatan ekosistem digital dalam sektor ekonomi kreatif, subsektor fotografi dan juga videografi ya. Dan masih bersama dengan kita narasumber dari UMKM CV Visual Media Tamaresoku, ada Muhammad Bustamil Aminuddin. Masih semangat menginspirasi ya Bustamil ya. Iya betul. Dan kami juga mengundang Anda semua untuk bergabung melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar, silahkan 082133339440 pendengar, dan di nomor yang sama Anda juga bisa bertanya langsung secara live. Ada mungkin yang ingin ikut ambil atau terjun di UMKM di bidang fotografi dan videografi ya. Kami buka line telepon untuk Anda dan juga pertanyaan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Nah, tadi sempat kita off air kita membaca
WhatsApp yang sudah masuk Ya. ini kayaknya Ya. nggak apa-apa berbagi Boleh, ilmu boleh, ya, boleh, Bos boleh. Daniel ya. Ini dari Yayan yang ada di Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kakak bisa diinformasikan ini modal awal ketika ingin memulai usaha fotografi dan videografi seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Satu-satu Gila. kayaknya ini. Iya, satu-satu deh. Kayaknya pertanyaannya bagus banget dari Mas Yayan ya. Mas Yayan. Mas Yayan di Baru. Oke. Kalau seperti saya jelaskan tadi di awal gitu loh. Ketika kita ingin memulai usaha, yang paling pertama adalah kalau kita berpikir saat ini ya, dulu kan zaman dulu kita selalu mikir, gue harus punya modal dulu nih, beli alat ini, beli alat itu. Yang perlu sekarang adalah buat portalnya dulu. Portal. Contohnya? Buat media sosial Anda, akun Anda. Harus Anda buat akun dulu, akun Instagram, Facebook. Itu langkah awal yang paling real gitu loh. Karena saya yakin Anda punya handphone, karena Anda bisa balas WhatsApp kan. Iya, gunakan media sosial Anda sebagai sesuatu yang bermanfaat gitu. Kalau saya, media sosial saya bukan untuk membahas tentang hidup saya, karena saya bukan selebgram. Jadi saya jadikan media sosial saya sebagai alat untuk menjual kreasi saya gitu. Promosi Promosi ya? saya. Gitu loh. Yang kedua, setelah Anda membuat portal, di situ Anda bisa menciptakan portofolio Anda. Nah, tapi kalau Anda merasa saya pengen terjun langsung Anda harus buat harus membangun skill dulu. Nah, itulah di mana Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan tadi membuka workshop. Anda harus hadir. Di situ Anda dapat ilmu banyak. Harus meluangkan waktu ya. Harus meluangkan waktu. Di situ Mas Yayan bisa hadir untuk belajar tentang skill foto bagaimana gitu loh. Ada diskusinya juga ya? Ada ketika diskusinya gabung? juga gitu loh. Yang kedua mungkin dari situ Anda akan terinspirasi bagaimana membuat sebuah usaha yang bagus. Nah, kalau bicara modal, Anda harus punya ilmunya dulu. Itu yang penting. Jadi memang ada perbedaan ketika zaman dulu kita ingin memulai suatu Iya. usaha, budgetnya harus lebih. Iya, harus Sekarang di era digitalisasi saat ini ada handphone, potensi Ada handphone ini yang kita iya. miliki Android ya, berselancar di dunia maya. Betul. Ini bisa menjadi salah satu poin penting untuk memulai usaha ya. Betul, betul. Oke, terima kasih Mas Yayan yang ada di Kabupaten Baru sudah bergabung juga. Tadi ini sempat saya informasikan juga ya dari Rani kayaknya nih yang ada di Polman. Assalamualaikum, selamat pagi. Bisa diinformasikan dulu, zaman 2020 kayaknya pernah pandemi ini melanda tanah air. Sempat down tidak industri fotografi dan videografi dari Anda? Ini kayaknya salah satu tantangannya juga sebenarnya. Betul. Kalau dibilang down, iya down. Semua kayaknya Hampir ya. semua sektor usaha Semua waktu sektor. itu down. Dimana musuh kita adalah Rintangan. bukan rintangan tapi kendala daripada usaha kita adalah bagaimana orang berkumpul gitu loh. Waktu itu kan susah. Kalau orang berkumpul kan bisa ada foto dan video gitu. Di situ kita dapat duit. Di situ kita dapat penghasilan dari orang berkumpul. Nah, sedangkan di pandemi itu kita tidak boleh berkumpul. Kita tidak boleh berkumpul gitu loh. Kita nggak bisa berkumpul. Kita tidak bisa berinteraksi langsung seperti biasa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, disitulah kita harus kreatif. Sempat kita vakum sekitar setengah tahun berpikir bagaimana bisa tetap maju. Akhirnya kami beralih membuat podcast, kita beralih membuat live YouTube, kita beralih ke buat Zoom workshop. Dari situ membagi ilmu gitu loh. Karena kita tidak mengaplikasikan ilmu, ya kita berbagi ilmu gitu loh. Dari situ kita pelan-pelan hidup, muncullah seperti orderan foto makanan, ya kan. Waktu itu kan orang nggak bisa keluar tuh. Yang hidup tuh ojek online, kayak misalnya kayak gitu ya, salah satu aplikasi platform. Nah, kita bantu buatin foto makanan. Kita genre foto itu sangat luas. Kita hanya tidak bicara tentang foto manusia, tidak. Foto makanan juga uang. Jadi intinya dalam setiap usaha yang namanya tantangan, kegagalan itu pasti pernah ada ya. Pasti ada. Pasti ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, jangan berlarut-larut, tetap bangkit kembali dan melakukan sesuatu yang kreatif kembali. Betul. Ya. Oke. Terima kasih. Kemudian ada satu lagi nih yang menarik dari Haryo yang ada di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Sebenarnya bagaimana cara memulai membangun relasi khususnya untuk seseorang yang introvert kayaknya nih. Susah juga sih. Iya. Bagaimana pendapat Anda? Ya, membangun relasi itu kan gini. Saya dapat inspirasi dari ada teman saya tuh di Surabaya.
di Surabaya, dia pengusaha foto makanan. Dia punya penyakit namanya apa ya, saya lupa namanya, tapi dia introvert, orangnya nggak bisa bertemu dengan orang banyak gitu loh. Dan dia tidak punya skill fotografi, nggak ada. Dia nggak punya skill fotografi. Tapi dia dalam diri dia harus bangkit gitu. Dia harus keluar dari hal ini gitu. Itu yang paling penting. Niat Anda untuk bisa bangun, bisa bangkit, bisa memulai sesuatu, itu yang paling penting. Kemudian dia mulailah belajar di internet. Dia mulai belajar bagaimana sih fotografi itu. Dan sekarang menjadi salah satu fotografer makanan terkenal di Surabaya. Nah, dia di mana? Relasinya dari mana? Dari media sosial. Mungkin kalau bertemu dengan orang agak susah juga, tetapi membangun relasi dari media sosial boleh juga ya. Malah lebih mudah dan bahkan lebih aman buat orang-orang yang merasa introvert, merasa orang yang susah bertemu dengan orang lain, susah ngobrol dengan orang lain. Kita sering ketemu orang kalau chatting tuh wah gila tuh, asik banget. Lancar ya. Diam-diam, orangnya banyak bicara. Itulah tipikal orang kan beda-beda. Tapi media sosial ini membuat orang merasa nyaman, seakan-akan ada barrier di depannya ketika dia ingin menyampaikan sesuatu. Seperti itu. Jadi untuk membangun relasi ya banyaklah memfollow orang gitu lah. Memfollow orang nggak apa-apa, pasti orang akan lihat foto Anda. Itulah sistemnya seperti itu. Tidak boleh ada kata malu ya. Jangan malu. Jangan malu. Tetap Jadi memang sangat penting kita memiliki link yang luas ya, gabung dengan komunitas-komunitas. Dan saya yakin ini Anda juga ikut tergabung dalam komunitas-komunitas yang ada ya. Inilah banyak hal sebenarnya pendengar yang bisa kita pelajari dari seorang Muhammad Bustanil Aminuddin, bagaimana kita memulai atau merintis bisnis kita, usaha kita dari tipikal orang yang introvert tadi, ada yang bisa berhasil, apalagi untuk seseorang yang mudah bergaul. Intinya diperlukan keuletan dan mau belajar. Dan waktu kita ini kayaknya terbatas ya, tidak terasa. Ini juga sangat menginspirasi saya. Ada yang ingin disampaikan ini, Bustanil, untuk seluruh masyarakat luas, anak-anak muda di sana, di luar sana yang ingin memulai suatu usaha begitu, dengan tipikal masing-masing, dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Seperti apa, silakan. Iya. Pesan saya buat anak-anak muda yang di luar sana yang ingin membangun usaha-usaha kreatif, yang paling pertama adalah mulailah dari sesuatu yang Anda cintai. Ya, dari hal itu Anda akan membuat banyak inspirasi, akan menghasilkan banyak inspirasi yang bisa membuat Anda menciptakan satu ekonomi kreatif, suatu peluang usaha yang sangat kreatif. Yang kedua adalah lakuin aja dulu. Soal hasil nanti biar Allah yang nentuin gitu loh. Karena ya namanya usaha pasti kita ada effort gitu loh. Kalau namanya pengorbanan pasti adalah gitu loh. Intinya jangan patah semangat, tetap semangat, jangan malu bertanya, karena sekarang ilmu itu terbuka lebar. Siapa aja bisa memperoleh ilmu apa aja gitu loh. Yang penting Anda jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya supaya tidak sesat di jalan ya. Dan yang paling penting ketika Anda menjalankan usaha, jangan lupa etika. Ada etikanya juga dalam berusaha. Harus tetap ada etika. Karena saling menghargai, saling sipak tahu orang kita bilang ya. Itu sangat penting dalam dunia usaha karena itu akan menunjang ekosistem usaha ekonomi kreatif yang baik. Jadi lebih menekankan ekonomi ekosistem ekonomi kreatif yang sehat. Yang sehat, betul sekali. Ini yang paling ditekankan oleh seorang Muhammad Bustanil Aminuddin. Sekali lagi terima kasih Bustanil sudah hadir menginspirasi ya. Semoga ini bisa juga menjadi satu pembelajaran buat masyarakat luas dan semua genre bisa masuk memulai sebagai seorang pelaku usaha. Tinggal mau belajar, ada niat dan Ekraf Sulsel selalu terbuka untuk siapapun yang ingin merintis usaha ya. Terima kasih, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar ya, tadi kita bisa lihat bersama, dengarkan bersama, ambil, tiru, modifikasi. Ini merupakan kata kunci dari yang bisa saya pelajari juga, dan ini juga bisa menjadi salah satu ide untuk Anda ketika Anda sering berselancar di dunia maya, hanya melihat-lihat saja. Untuk memulai menjadi seorang pelaku usaha bisa meniru ide yang tadi diinformasikan ya. Ambil, tiru, modifikasi, jangan plagiat. Intinya seperti itu. Di mana ada niat, keuletan dan mau belajar, Anda pun juga bisa berkembang dalam suatu usaha. Saya Arti Alfian bersama dengan rekan Maman di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kebersamaan kita di Pengaruh Utama Gender hari ini.
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi.